Ayahku adalah dewa perang. Bab 631. Orang itu yang menyebabkannya sendiri, sayang sekali. Tuhan telah menghukum putrinya. Tentu saja, dia tidak bisa lepas dari kematian. Aku akhirnya bisa membalaskan dendam saudaraku. Jika saatnya tiba, Guan Qianjun, aku akan membuatmu berlutut di depanku, bersujud padaku dan memohon ampun. Lalu, setidaknya aku akan memotong dua kakimu, mengubahmu menjadi orang tak berkaki, dan kamu akan melakukannya. Hidup dalam kesakitan di dunia ini mulai sekarang. Namong Tianhao tersenyum dingin, kalau begitu aku ingin salah satu lengannya. Dongfang Xingchen tersenyum lebih dingin, saya ingin lengannya yang lain. Namong Tianhao tertawa, sangat bangga. Kalau begitu, bukankah Guan Qianjun yang keji ini akan menjadi manusia? Dengan hanya kepala dan tubuh bagian atas yang tersisa, betapa sulitnya hidup ini. Dia ingin bunuh diri, tapi aku khawatir itu akan sulit. Jika kamu ingin terjun ke sungai, kamu tidak punya kaki untuk berjalan. Jika kamu ingin menggorok lehermu dengan pisau, kamu tidak punya tangan. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa lebih jahat. Bahkan Xiao Mei, yang memberikan saran, tertawa terbahak-bahak hingga bagian atas tubuhnya melonjak, penuh emosi yang menyentuh. Tiba-tiba, Dewa Bumi mendengus dingin, putrinya menjadi beracun. Semua orang segera menoleh dan melihat ke sana. Melihat, tampaknya ada kemarahan yang hebat yang menyelimuti gunung itu. Tadinya cerah dan cerah, namun kini justru mendung disertai awan. Wajah Dewa Perang tertinggi Guan Qianjun begitu suram hingga lebih seperti kilat dan guntur. Gelombang demi gelombang roh jahat melonjak ke seluruh dunia. Saat ini, dia telah memeluk putrinya dengan erat. Tiba-tiba, dia sangat marah hingga ingin berteriak ke langit. Baru saja, Qian-Qian dengan senang hati menyerap energi spiritual pembuluh darah naga, tapi kemudian. Saat berikutnya, suatu hal yang sangat mengerikan terjadi. Aura Vena naga yang awalnya stabil di tangan Qian-Qian tiba-tiba menjadi kacau dan berubah menjadi ular hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke lengan Qian-Qian. Segera, massa padat ini menembus tubuhnya dan menghilang ke dalam dagingnya. Kemudian, Qian-Qian tiba-tiba menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba retak sedikit, seperti tanah kering, dengan banyak retakan yang saling bersilangan muncul. Selain itu, setiap retakan juga berwarna hijau, dan samar-samar Anda dapat melihat bahwa daging dan darah di dalamnya telah berubah menjadi hitam dan merah, telah mengeras sepenuhnya, dan jejak gas hijau terus-menerus keluar dari dalam. Aneh sekali. Tiba-tiba, wajah kecil Qian-Qian berubah kesakitan. Sepasang tangan kecil, juga penuh retakan, menggenggam erat telapak tangan ayahnya. Dia berteriak kesakitan, "Ayah! Aku sangat keras, aku sangat terluka. Sepertinya, seolah-olah, ada binatang besar yang keluar dari hatiku dan menggigitku hingga berkeping-keping. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bantu aku. Kamu bantu aku mengusir binatang besar ini." Berteriak, air mata sudah mengalir, sangat menyedihkan. Guan Qianjun tiba-tiba patah hati. Dia mengerti, dan intuisinya tidak salah. Intuisi Dewa Perang tertinggi tidak pernah salah. Tampaknya ia tidak lagi berada di ruang 3 dimensi, tetapi dalam 4 atau bahkan 5 dimensi, dan dapat melihat lebih banyak hal, namun Guan Qianjun tidak cukup memahami intuisi ini. Rasanya seperti ada diri lain yang memandangnya dari tempat yang lebih tinggi, melihat segala sesuatu di dunia dan mampu memahami segala sesuatu yang ada di hatinya. Tapi sekarang, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Guan Qianjun dengan cepat berkata, "Qian-Qian, tidak apa-apa. Tenang saja, ayah akan segera mengusir racun itu darimu." Saat dia mengatakan itu, dia segera meraih tangan kecil Qian-Qian dengan dua telapak tangan besar, dan mencubitnya dengan ibu jarinya. Berikutnya, gelombang energi yang dipicu oleh teknik pikiran penghancur angkatan darat melonjak masuk. Ternyata Guan Qianjun telah diajari Pojun Kuan oleh orang asing sejak dia masih kecil, dan dia juga belajar banyak keterampilan medis ini untuk menyelamatkan banyak orang di medan perang. Meski sebagian besar merupakan luka luar, banyak juga luka beracun yang semuanya bisa disembuhkan. Namun, pada saat ini, energi batinnya melonjak, seolah-olah dia telah menemukan dinding besi, dan racun mengerikan di dalamnya tiba-tiba mengembun menjadi monster yang tidak bisa dihancurkan. Sebenarnya, energi batin yang kuat yang dihasilkan oleh metode Guan Qianjun untuk menghancurkan pikiran militer sudah cukup untuk menghancurkan racun yang mengerikan itu, tapi hal yang paling menakutkan tentang racun ini bukanlah seberapa kuatnya, tapi betapa lengketnya dan menempel kuat pada daging dan darah Qian-Qian.
Dengan kata lain, jika ingin mengeluarkan racun bukan tidak mungkin, hanya saja orang yang diracuni juga akan diberikan. Bersihkan itu. Jadi, awalnya hanya untuk menghancurkan racun, tapi tiba-tiba, bahkan manusia pun hancur. Tiba-tiba, Guan Qianjun berada dalam dilema. Racunnya bisa dihilangkan, tapi nyawa putrinya juga akan hilang di tangannya. Jika racunnya tidak dihilangkan, putriku juga akan mati. Dewa perang tertinggi yang agung tidak pernah begitu terjerat dan tidak nyaman. Meremas kedua tangan kecil putriku, merasakan gemetarnya yang sangat menyakitkan, aku merasakan. Qian sepertinya telah jatuh ke neraka. Dan dia tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, Dewa Perang hampir menangis. Dia memikirkan hari ketika dia kembali, hujan deras, dia datang ke pemakaman tempat Su Qingyi dimakamkan, dan melihat putrinya untuk pertama kalinya. Di tengah hujan lebat, meskipun tubuh kecilnya terlihat lemah, dia sangat keras kepala dan hampir diremukkan sampai mati oleh si pembunuh. Untungnya, dia menangkapnya. Pada saat itu, sambil memegangi tubuh kecil putrinya yang gemetar, Dewa Perang tertinggi bersumpah. Hidup ini, tugas terpentingnya adalah melindungi putrinya dari bahaya apapun. Tetapi, apakah kamu akan mengingkari janjimu sekarang? Air mata benar-benar menggenang di mataku. Dewa Perang, menangislah. Yang tertinggi, yang menduduki puncak daftar Dewa Perang Global, menangis. Ayah, ayah, ada apa denganmu? Jangan menangis. Apakah Qian akan segera mati dan tidak ada harapan untuk ditolong, jadi kamu? Apakah kamu menangis? Suara Qian yang kekanak-kanakan dan lemah terdengar. Guan Qianjun dapat mendengarnya dengan jelas, dan putrinya menahan rasa sakit yang hebat. Sebuah tangan kecil yang lembut terulur, dan Dewa Perang dapat merasakannya. Tangan kecil itu hampir kehabisan tenaga, namun dengan keras kepala ia masih menyeka air matanya dengan lembut. Ayah, jangan menangis. Jika kamu menangis, kamu tidak akan menjadi ayah Qian yang heroik. Jika kamu tidak menangis. Jika aku benar-benar mati dan tidak bisa bersama ayah, ayah juga tidak bisa menangis. Ayah Guan Qian tidak menangis, ya. Semakin dia mendengarkan, Guan Qianjun semakin merasa patah hati. Air matanya dihapus, dan dia melihat wajah bayi kecil yang lucu berwarna merah jambu dan giok itu memiliki warna hitam biru yang aneh. Bahkan bibirnya berwarna biru dan ungu, dan matanya kusam dan kusam. Wajah kecilnya berkerut. Terlihat jelas bahwa dia sangat kesakitan, tapi dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Ayah, tolong berhenti menangis. Sedangkan aku tidak merasakan sakit sebanyak itu lagi. Sekarang aku baik-baik saja. Jika ayah menangis, itu akan membuatku semakin terluka. Jika kamu tidak menangis, Qian tidak sakit lagi. Memang benar. Aku tidak akan berbohong padamu. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam dan memeluk putrinya erat-erat. Bab 632. Qian, maafkan aku. Ayah tidak melindungimu dengan baik. Ayah, terlalu ceroboh. Seseorang meracuni pembuluh darah naga tetapi tidak menemukannya. Itu menyakitimu. Menyakitimu. Qian. Petik 2. Bisakah kamu memaafkanku ayah? Saat dia berbicara, meskipun Dewa Perang tidak menangis, dia sudah menangis. Air mengalir ke leher kecil Qian. Qian menggelengkan kepalanya, hei. Ayah sangat bodoh. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Jika aku tidak menyalahkanmu, maka tidak ada pengampunan. Ayah, sebenarnya, aku sangat berterima kasih padamu, bukan? Sebelum kamu kembali, nenek menghilang lagi. Aku mengira istriku sangat tidak beruntung. Nenek terbunuh dan ayah mengabaikanku. Sebenarnya, aku sangat ingin melihatmu. Tuhan sungguh kasihan padaku dan mengizinkanku untuk bertemu dengan ayah. Apalagi ayah sama sekali tidak seperti yang kukira. Dia adalah ayah yang sangat bengis dan kejam. Dia sangat baik padaku. Bahkan jika aku mengabaikannya, dia tetap sangat baik padaku dan sangat menyenangkanku. Dia membelikanku apapun yang aku inginkan, dan dia masih mendengarkan kata-kataku. Seperti yang dikatakan di TV. Aku Guan Qian, aku tidak akan kehilangan apapun dalam hidup ini, aku bisa mati saja, aku bisa beristirahat dengan tenang, hehe. Guan Qianjun akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Guan Qian, kamu tidak akan mati. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu adalah putriku Guan Qianjun. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Sambil berteriak, dia tiba-tiba teringat pertama kali dia melihat putrinya,
Qian begitu keras kepala dan menolak untuk dipeluk olehnya, tersandung ke depan sendirian di tengah angin dan hujan. Saat dia berjalan, dia menangis dan bertanya, "Kamu pikir kamu ini siapa? Qian belum pernah melihatmu sebelumnya. Aku tidak tahu kemana kamu pergi setelah kamu mati. Ibuku sangat disakiti oleh orang jahat besar itu, dan kamu tidak kembali untuk melindungi dia dan bayimu. Apa gunanya ayah seperti itu? Apa gunanya ayah datang? Apa gunanya? Wah, tidak sebaik anjing." Saat itu, sekalipun dia dimarahi habis-habisan oleh bayinya, dia rela dimarahi, namun dia tidak merasa kalah dengan seekor anjing. Dan sekarang, tiba-tiba dia merasa dirinya tidak sebaik anjing. "Saya Guan Qianjun. Anda bahkan tidak bisa melindungi putri Anda." Dia bahkan tidak tahu bahwa pembuluh darah naga itu beracun dan akan membahayakan putrinya. "Melihat putriku kesakitan dan sekarat, bahkan sebagai yang maha tinggi, aku tidak bisa menyelamatkannya. Saya tidak pantas menjadi ayah ini. Aku benar-benar tidak lebih baik dari seekor anjing." Dewa Perang Tertinggi. Air mata mengalir. Pada saat ini. Sekarang. Guan Qian terbaring lemah di pelukan ayahnya, kondisinya semakin parah. Kulit wajah dan tubuhnya menjadi sangat kering dan mengelupas. Selain itu, darah beracun juga mulai mengalir keluar dari 7 lubang tersebut. Guan Qianjun buru-buru menyelipkan kibatinnya, hanya untuk menemukan bahwa racun yang menakutkan itu bahkan lebih seperti dinding tembaga, hampir membungkus putrinya secara keseluruhan. Organ dalamnya. Semua anggota tubuhnya patah. Semua diserang oleh racun. Racun ini sangat mengerikan. Bahkan, ini bukan lagi racun biasa, sepertinya memiliki kekuatan mantra jahat. Jika tidak, pastinya tidak akan sekuat ini. Tidak peduli apa, Qian telah dipotong olehnya berkali-kali, dan tubuh serta tulangnya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Bahkan lebih kuat dari praktisi dewasa biasa. Awalnya, Guan Qianjun mengira ini adalah ulah Huang Zuan dan organisasi di balik panggilan tersebut, tapi sekarang, dia tiba-tiba teringat pada sekte Harimau Naga. Jika itu benar-benar kultus naga dan harimau. Jadi, matilah aku. Yang mulia, bahkan dokter perang pun tidak berdaya melawan racun mengerikan ini. Qian memegang erat salah satu telapak tangannya, matanya hampir terpejam. Meski wajahnya penuh kesakitan, ada juga sedikit kebahagiaan dan rasa manis. Dia bergumam, "Ayah, jika ayah tidak bisa menyembuhkanku, jangan sembuhkan aku." Tidak apa-apa. Qian akan mati. Tapi di kuburan hari itu, jika ayah tidak muncul tepat waktu, saya akan dilempar sampai mati oleh orang-orang jahat. Aku masih hidup saat itu, dan akhirnya aku bertemu ayahku. Aku sangat bahagia. Sungguh. Meski aku membencimu saat itu, aku justru tertawa bahagia setiap malam. Karena Su Qian juga bisa dipanggil Guan Qian punya ayah. Akhir-akhir ini, terima kasih ayah karena telah menemaniku, mengajakku berkeliling, dan mengajariku banyak keterampilan. Hanya saja ibuku terlalu merindukanku di surga, jadi dia memintaku untuk menemaninya. Aku akan bersama nenek, jadi aku tidak bisa bersama ayah. Namun, aku akan merindukan ayah. Qian sudah meninggal. Jika suatu malam kamu mau tidak mau mencari ayah, jangan terlalu takut sampai-sampai kamu merangkak ke bawah tempat tidur. Kalau begitu, Qian akan meremehkan ayah, ya. Semakin banyak dia berbicara, napas Qian menjadi semakin lemah, dan suaranya menjadi semakin pelan, hampir tak terdengar. Air mata Dewa Perang terus berjatuhan. Qian, sayang kecil. Jangan bodoh sekali, kamu tidak akan mati, ayah. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Qian tiba-tiba mendapatkan kekuatan entah dari mana, dia meraih telapak tangan Guan Qianjun dengan kedua tangannya, mengangkatnya dengan kuat, menempelkannya ke mulutnya, dan menciumnya dengan lembut. Ayah baik sekali, aku sayang ayah, terima kasih sudah datang kembali dan membawaku, kuharap, di kehidupan selanjutnya, aku masih bisa menjadi putri ayah. Tentu saja, ya, aku akan terus menjadi istri ayah. Kami, keluarga beranggotakan 3 orang, tidak boleh dipisahkan, ayah. Oke, ayah. Kamu bicara. Pria berbaju besi itu sudah menangis. Dia mengangguk penuh semangat, oke. Ayah berjanji padamu bahwa jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan bersamamu dan ibumu. Qian mengangguk puas, kedua tangan kecilnya akhirnya kehilangan seluruh kekuatannya dan melepaskan tangan ayahnya. Guan Qianjun memeluknya erat dan menempelkan telinganya ke mulutnya sehingga dia bisa mendengar apa yang dikatakannya. Dan,
Ayah. Harus membalas. Ibuku, dan membunuh semua orang jahat. Wang Cai, jangan berikan, besarkan dengan baik. Fei Xue, dalam hidup ini. Nikahi saja dia sebagai istrimu. Dan punya banyak anak bersamanya. Di kehidupan selanjutnya, istrimu akan dipanggil Su Qingyi, dan putrimu akan dipanggil Guan Qianqian. Di akhir kalimat, suara Qianqian hampir hilang, dan bahkan Mahaguru pun tidak dapat mendengarnya. Dia dengan cepat dan putus asa menuangkan Qi, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi, racun mengerikan itu menghalangi semua kekuatan Dewa Perang. Dia jelas bisa menghancurkan racun ini dan menghancurkan semuanya. Tetapi, setelah dihancurkan, Qianqian juga akan mati. Dilema. Pada saat ini, suara yang sangat kejam dan bangga tiba-tiba terdengar dari telinganya. Oh, kasihan sekali, Guan Qianjun, apakah putrimu akan segera mati? Melihatmu, kamu terlihat sangat sedih. Orang yang disebut-sebut itu tidak menitikkan air mata sedikit pun, hanya karena dia belum mencapai titik kesedihan. Sepertinya disinilah kamu bersedih. Hahaha. Siapa yang menantangmu untuk menyinggung kami? Siapa yang menantangmu untuk melukai makhluk surgawi dari Sekte Naga dan Harimau? Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Bukankah kamu sangat kuat? Apakah tidak ada cara untuk pergi sekarang? Hahaha. Bersambung.